Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2A agenda 3 dengan tutor Bapak Julfatah. Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Ferawanto. Saya Latsar angkatan keempat, kelompok 4 dan NDH 39. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isu yang ada di lingkungan kerja saya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah guru pendidikan agama Buddha di SMA Negeri 1 Gelumpang Hilir. Adapun isu yang saya angkat itu adalah kurangnya minat belajar siswa dalam proses pembelajaran daring atau jarak jauh. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID ini telah merubah segalanya. Pembelajaran yang dulunya tatap muka, pemerintah menganjurkan atau memberi arahan untuk pembelajaran jarak jauh. Sebagai ASN, kami harus mematuhi apa yang menjadi keputusan pimpinan, sehingga mau tidak mau pembelajaran jarak jauh ini harus kami laksanakan. Namun fakta yang ada ini adalah kehadiran siswa di dalam pembelajaran daring, terutama dengan media-media Zoom dan sebagainya, itu terpantau tidak optimal. Ya, ketika pandemi COVID melanda dunia, peraturan pemerintah terutama tentang pendidikan itu seluruh sekolah harus menerapkan pembelajaran daring karena untuk menekan persebaran COVID. Namun pelaksanaan pembelajaran daring ini ternyata memiliki banyak kendala. Salah satunya yang paling menonjol adalah sinyal. Nah, ini adalah fakta bahwa kebijakan pemerintah belum mampu dilaksanakan secara optimal. Kami selaku ASN, selaku abdi negara, harus patuh terhadap perundang-undangan atau peraturan yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan pembelajaran ini adalah kami harus mematuhi pembelajaran daring atau jarak jauh ini. Mau tidak mau harus melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, analisis dampak. Ketika isu ini ya, kurang minatnya siswa dalam pembelajaran daring ini tidak segera ditangani atau pembelajaran daring yang tidak diminati siswa ini tidak ditangani, maka apa? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Karena ketika pembelajaran ini tidak diikuti oleh semua siswa, maka tujuan pembelajaran ini tidak akan pernah tercapai. Yang kedua, wali murid, orang tua siswa ini akan mempertanyakan kinerja guru. Ya, karena apa? Karena ketika anak tidak mau ikut pembelajaran daring, tidak tertarik dan tidak bisa mengikuti dengan baik, maka wali murid akan menilai bahwa pihak sekolah, pihak guru ini tidak melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga apa? Profesionalitas guru ini dipertanyakan. Kita sebagai guru harus profesional di dalam bidangnya, baik pengembangan diri dan sebagainya. Ketika kita tidak mampu menangani kasus seperti ini, ketika kita tidak mampu menangani permasalahan di dalam pembelajaran daring, baik itu media, baik itu siswa yang kurang tertarik dan sebagainya, maka profesionalitas guru ini akan dipertanyakan. Dan yang terakhir yang sering kita dengar adalah guru akan dituding memakan gaji buta. Di masyarakat orang-orang wali murid dan sebagainya akan menilai, wah guru ini enak sekali, tidak ada pembelajaran tatap muka, tidak melakukan apa-apa tetapi mendapatkan gaji bulanan. Ini yang sering kita dengar di masyarakat. Nah, padahal kita sebagai ASN ini harus bagaimana berpikir untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Sebagai wujud kita di dalam manajemen ASN, kita harus berpikir, kita harus patuh terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian di dalam Smart ASN pun seorang guru juga harus berinovasi. Bagaimana guru ini harus memiliki keterampilan di dalam internet dan sebagainya, di dalam media sosial dan sebagainya. Ketika ini isu-isu ini tidak ditangani, maka dampaknya akan sangat banyak, baik di dalam manajemen ASN, baik di dalam Smart ASN. Kemudian gagasan kreatif yang bisa kami atau yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan solusi untuk menangani dampak
ini adalah yang pertama, guru harus menciptakan perangkat pembelajaran daring yang simpel dan menarik. Di sini guru harus dituntut smart ASN-nya. Di sini guru harus dituntut bagaimana menguasai media-media sosial, bagaimana menguasai internet, bagaimana dia harus cerdas di dalam penggunaan kemajuan teknologi ini. Yang kedua, harus ada kolaborasi antara pembelajaran daring dengan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi sesekali mungkin di dalam 1 minggu 1 kali siswa itu harus dikumpulkan dengan protokol kesehatan, dengan jaga jarak, dengan pengaturan jadwal yang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Kenapa harus dikolaborasikan? Jadi di sini guru harus memantau apakah anak-anak itu mengerjakan pembelajaran secara daring atau bagaimanapun guru harus ada interaksi, karena kode etik seorang guru itu salah satunya adalah menjalin komunikasi dengan siswa. Yang ketiga adalah sosialisasi kepada wali murid tentang jadwal daring dan memberikan penjelasan tentang situasi darurat COVID. Jadi pihak sekolah, kami sebagai guru pun juga harus memberikan sosialisasi. Bagaimana kita jelaskan situasi COVID ini, peraturan pemerintah yang mengharuskan daring dan sebagainya, dan kemudian memberikan jadwal pembelajaran daring ini kepada wali murid. Sehingga wali murid tidak berpikir bahwa anak-anak ini tidak belajar dan sebagainya. Nah, inilah gagasan kreatif yang bisa saya sampaikan untuk menepis atau untuk menangani dampak yang muncul karena siswa tidak tertarik terhadap pembelajaran daring. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera.